kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Tentang perjalanan setelah kematian. Akan tetapi kita akan mengkhususkan pembahasan kita terhadap al-jannatu wan nar. Kita akan bicara tentang surga, kemudian kita akan bicara tentang neraka kalau cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan kita umat Islam dan secara khusus ahli sunnah wal jamaah bahwa keberadaan sorga itu sudah diciptakan. Karena ada sekelompok orang menganggap bahwa sorga itu belum diciptakan, seperti orang-orang Qadariyah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan sorga itu sudah diciptakan. Bahkan Nabi SAW pernah melihat sorga dan masuk ke dalamnya ketika peristiwa Mi'raj. Nabi SAW naik ke atas, kemudian Nabi SAW diizinkan untuk melihat sorga. Kata Nabi SAW, ittala'tul jannah fa idza hiya qasrun minadh dhahab. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemegahan sorga itu. Tiba-tiba di hadapanku aku melihat sebuah istana yang seluruh bahan bangunannya dari emas. Anda bisa bayangkan, bahan bangunannya dari emas. Kalau bahan bangunan di dunia ini kan terangkai dari bata, semen, batu, macam-macam gitu. Itu bahan bangunannya itu dari emas, kalau enggak emas perak itu saja. Sehingga Nabi SAW bertanya, liman hada ya Jibril? Untuk siapa ini Jibril? Bagus sekali istana ini. Maka Jibril kemudian menjawab, li rajulin minal Arab, untuk seorang laki-laki anak muda dari bangsa Arab. Kata Nabi SAW, fadhanantu annahu ana, saya sangka itu saya, karena saya orang Arab. Kemudian dia bertanya lagi, liman hada ya Jibril? Tolong jelaskan untuk siapa? Maka Jibril mengatakan, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari suku Quraisy. Maka Rasul mengatakan, fadhanantu annahu ana, aku sangka itu saya kan orang Quraisy. Kemudian Nabi bertanya lagi, liman hadza ya Jibril? Tolong jelaskan ini untuk siapa? Barulah kemudian malaikat Jibril mengatakan, li Umar ibnil Khattab, ini istana milik Umar, Amirul Mukminin Al-Faruq Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah, orang yang belum masuk surga istananya sudah dibuatkan itu Umar. Wajar kalau Umar mendapatkan surga, karena Umar itu terkenal ahlu ibadah, ahli ibadah. Subhanallah, sampai banyak para sahabat yang cemburu kepada Umar karena ahli ibadahnya itu. Sampai syaitan saja takut sama Umar. Dan Nabi SAW, ya Umar, kalau seandainya engkau berjalan di satu jalan dan syaitan berjalan di jalan yang sama, yang lari setannya. Kalau kita kan terbalik itu, kita yang lari ya. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan Umar. Dari sini mengatakan bahwa Rasul masuk surga dan melihat surga, artinya surga sudah ada. Makanya bahasa Quran Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Artinya kalau sudah disiapkan berarti barangnya ada, karena sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa.
Bicara sorga tentang lebih luas lagi, kita tahu bahwa ketika manusia melintasi titian siratal mustaqim, itu titian yang tidak mudah orang melintasinya kecuali dengan amalannya. Dan orang yang menyeberangi titian siratal mustaqim yang pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh manusia, dia orang yang pertama kali menyeberanginya. Setelah kemudian dia berhasil menyeberangi, maka dia akan berdiri di ujung siratal mustaqim. Setiap ada umatnya yang lewat, maka dia mengatakan, Rabbi salim salim, ya Rab selamatkan dia, ya Rab selamatkan dia. Ada yang selamat, ada yang masuk ke dalam jahannam. Apabila seseorang yang terakhir sudah melintasi siratal mustaqim, maka mereka akan berdesakan di pintu-pintu surga. Kata Nabi SAW, sayati alaikum zamanun syadidun minaz ziham. Akan datang kepada kalian zaman di mana kalian akan berdesak-desakan di pintu surga. Padahal surga itu daun pintunya saja, kata Nabi SAW, sejarak arba'ina sanatan. Kalau kita berjalan 40 tahun, itulah lebar pintu dari ujung ke ujung. Sebesar apa itu pintunya tuh? Nggak ada tukang yang sanggup membuat pintu selebar ini, ya kan? Ya wajar, karena memang surga itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Bersegeralah kalian meminta ampunan Allah, karena besarnya surga itu seluas langit dan bumi. Ya wajar kalau pintunya juga besar, kan begitu. Tapi manusia berdesak-desakan di situ, dan mereka berdesak-desakan di pintu-pintu sorga, karena pintu sorga itu kan ada 8-nya, beda dengan pintu neraka ada 7. Kenapa pintu sorga lebih banyak daripada pintu neraka? Karena rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Orang kalau melakukan banyak dosa, kemudian tobat kepada Allah, berapapun dosa anda Allah ampuni, karena memang rahmat Allah luas. Di sana ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu haji. Masing-masing sesuai dengan profesi ibadahnya di dunia, mana yang digemarinya. Ketika manusia berdesak-desakan di pintu surga inilah, kemudian mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, meminta agar pintu surga itu dibuka. Tapi Adam tidak sanggup membukanya, karena dia dulu pernah di dalamnya, kemudian diusir dan tidak bisa masuk lagi. Ketika manusia bingung, macam mana ini masuk ke dalam surga ini? Pintu tertutup semua. Disitulah kemudian muncul seorang laki-laki, penutup para nabi dan rasul, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muncul Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kemudian mendekati pintu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana awwal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Dan ini syafaat. Di antaranya syafaat itu, ada orang yang sudah divonis masuk surga tapi tidak bisa masuk surga kecuali karena syafaat Rasul. Kalau pintu tidak dibuka Rasul, mereka tidak akan masuk surga, mereka akan bujubal saja di pintu-pintu itu. Tapi ini syafaat Rasul, diketuknya pintu surga itu. Kemudian penjaga pintu surga, malaikat Ridwan, mengatakan, man ant, siapa kamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad. Subhanallah, tawadhu ikhwan, saya Muhammad. Rasul tidak menyebutkan titelnya, saya Nabi, saya Rasul, tidak. Rasul mengatakan saya Muhammad. Itulah bentuk tawadhu. Zaman sekarang kan tidak, baru RT saja saya RT, saya RW gitu kan. Itu baru RT itu. Sebutkan titlenya dulu baru namanya gitu. Ini menunjukkan tawadhu, rendah diri. Kemudian dibukalah pintu surga itu. Seluruh malaikat mereka mengucapkan salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan salam mereka, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian, salamun alaikum, karena kalian telah bersabar di dunia,
sabar dengan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar dengan menerima takdir Allah, maka ini tempat fani'ma uqbaddar, ini tempat terbaik untuk kalian. Seluruhnya masuk ke dalam sorga sesuai dengan ibadahnya. Maka bagi ahli puasa yang memang di dunia Allah subhanahu wa ta'ala gemarkan dia dengan puasa, suka puasa Senin Kemis, puasa Daud, pokoknya dia gemarkan puasa, apalagi Ramadan, maka mereka akan masuk di pintu Rayyan. Itu khusus untuk orang puasa tuh. Tidak ada yang lain. Apabila orang-orang yang puasa masuk dari situ, maka setelah masuk semuanya tertutup. Adakah orang masuk dari seluruh pintu? Ya, ada. Salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan seorang wanita. Ini perhatikan ibu, wanita itu Allah berikan pilihan masuk dari pintu manapun yang disukai, asal memenuhi 4 kriteria. Kata Nabi SAW, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyati sya'at." Apabila seorang wanita menjaga solat 5 waktunya, lah laki-laki kan juga harus menjaga, ya, tapi perempuan itu harus lebih menjaga lagi, ibu ya. Apalagi ibu sudah tahu ini hari kebiasaan haid. Kalau memang datang waktu duhur, tahu nih hari ini kebiasaan haid, cepat sholat duhur, jangan-jangan nanti keluar. Makanya harus lebih dijaga lagi. Wa shamat syahraha, lebih menjaga lagi puasa Ramadan. Kalaupun punya hutang begitu kan, terkadang seorang wanita malas, dibiarin hutang Ramadan sampai Sya'ban tahun depan. Kalau sudah datang Sya'ban tahun depan, cepat bayar. Jangan-jangan 1 minggu setelah Ramadan mau bayar, datang tamu merahnya. Akhirnya 1 tahun ditinggal hutangnya. Makanya jaga sholat, jaga puasa, jaga kehormatannya, jaga kemaluannya, dan taati suaminya. Kalau wanita ini menjaga 4 perkara, silahkan masuk sorga dari 8 pintu sorga yang ibu-ibu sukai. Tuh kan, masuk sorga mudah, bu ya. Tapi kenapa Nabi SAW melihat neraka kok banyak ibu-ibu ya dibandingkan bapak-bapak? Karena wanita itu masuk neraka bukan karena tidak sholat. Sholat kadang rajin sholatnya, bukan karena tidak puasa, paling rajin puasanya, paling rajin sedekahnya. Lah kenapa kemudian wanita-wanita lebih banyak masuk neraka dibandingkan masuk surga? Karena wanita itu yakfurnal ashir, mudah kufur kepada suami. Apabila suami berbuat baik 1 tahun, 1 hari dia melakukan kesalahan, maka seorang wanita akan mengatakan, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun. Lah sudah setahun itu, gara-gara masalah SMS-nya, ada nomor nggak dikenal bilang sayang, langsung mencak-mencak. Oh ini rupanya selingkuhannya. Memang kamu itu ya, ingkari kebaikannya coba. Nah ini contoh. Tetapi wanita itu mudah masuk surga, bahkan diberikan kesempatan dari pintu mana loh dia masuk. Kalau laki-laki kan nggak bisa gitu kan, dia harus betul-betul ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli jihad, baru dia menjadi orang yang Allah persilahkan dari mana, pintu mana yang ia kusukai. Agak berat laki-laki. Ketika orang sudah masuk ke dalam sorga, maka pintu sorga pun ditutup. Semua orang sudah masuk sorga. Idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa dakhala ahlun nar an-nar. Apabila penduduk sorga sudah dimasukkan semuanya, penduduk neraka sudah dimasukkan semuanya, ji'a bil maut, maka kematian akan didatangkan di tengah-tengah keduanya. Kemudian diserupakan dengan kambing gibas, kemudian disembelih. Muncullah seorang penyeru, menyeru kepada penduduk sorga, ya ahlal jannah la mauta lakum. Ahli sorga, tidak ada kematian bagi kalian. Khuludun la mauta lakum, kekalah kalian, tidak ada kematian bagi kalian. Kemudian penyeru menghadap ahli neraka, ya ahlan nar khuludun la mauta lakum. Kalian juga sama penuh neraka, kalian juga akan kekal dan tidak ada kematian bagi kalian. Rasakan dengan apa yang kalian lakukan. Maka keduanya dikekalkan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat
ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan dikekalkan di dalamnya. Tapi innal ladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi orang-orang yang kufur dan menustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Kedua-duanya kekal, baik surga ataupun neraka. Hati-hati, sudah tersebar di negeri kita ini satu buku, judulnya ternyata neraka dan surga tidak kekal. Buku ini bukan hanya sesat tapi menyesatkan, karena menyelisih Al-Quran yang mengatakan khalidina fiha, menyelisih hadis Nabi SAW yang mengatakan kematian disembelih dan tidak ada kematian setelahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum orang yang masuk ke dalam surga itu Allah berikan kenikmatan, dan subhanallah, kenikmatan di surga itu yazdad, thumma yazdad, thumma yazdad, bertambah, kemudian bertambah, kemudian bertambah, dan terus bertambah, tidak pernah kurang. Kalau di dunia kan kurang, makin kurang ya. Sekarang ada anak muda tampan, ganteng, gagah, ya, usia 20 sampai 50 tahun nampak lah awet muda. Coba kalau sudah 60, 70, kan nampak itu peotnya ya, keriputnya, jeleknya. Ya mungkin ibu tahun 45 bintangnya. Sekarang sudah tahun 1018, bukan bintangnya lagi ya. Nah dari sini menunjukkan bahwa kehidupan di sorga itu nikmatnya bertambah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Jumat, kalau di dunia ini hari Jumatnya, kalau di sorga namanya Yaumun Mazid, hari di mana nikmat akan ditambah. Kalau di dunia disebut hari Jumat, di sorga namanya Yaumul Mazid. Pada hari yang disebut dengan Yaumul Mazid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suqan fil jannah, satu pasar besar yang ada di sorga. Jadi di sorga itu ada pasar. Untuk apa pasar ini? Apakah untuk jual beli? Lah, tidak ada orang jual beli di pasar. Ngapain jual beli di pasar? Semua sudah tersedia. Yang kita inginkan sudah ada, yang kita kehendaki dikabulkan. Apa lagi? Pasar ini tempat bertambahnya nikmat, karena hari itu disebut Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Jadi setiap hari Jumat itu anak-anak muda sorga itu ke pasar. Kemudian di pasar dia akan melihat berbagai macam bentuk manusia yang tampan, yang digambar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya antum masuk ke tempat cukur rambut itu kan banyak gambar tuh, gaya ini, gaya ini, gaya ini, gaya ini, kan begitu. Lah di surga itu, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan gambarkan orang-orang tampan. Jadi tinggal nunjuk saja gambarnya, saya ingin seperti dia, maka Allah langsung kemudian merubah kita persis seperti gambar yang kita tunjuk. Seperti itu, coba bayangkan. Itu kan banyak, tinggal milih mana yang paling tampan, kan begitu. Tinggal tunjuk saja, maka dia akan berubah seperti yang di situ. Makanya ketika dia pulang, istrinya nggak kenal. Dia mengatakan istrinya, laqad izdaztum husnan wa jamala. Suamiku, rupanya engkau makin tampan, makin gagah, makin maco gitu kan. Dan suaminya juga mengatakan, kamu juga makin cantik, makin molek, dan begitu seterusnya. Jadi antum yang tidak merasa tampan, jangan kecil hati. Tak perlu kecil hati antum. Di sorga itu Masya Allah gitu kan, tinggal tunjuk, nanti seperti itu. Itu fungsi pasar itu. Jadi ketika kita menunjukkan satu gambar tertentu, manusia yang paling tampan, maka datang rih, datang angin. Angin itulah yang merubah semuanya. Kemudian setelah itu mereka duduk-duduk dengan kawan-kawannya, mereka ngopi, ngobrol dengan kawan-kawannya sesama di dunia, kemudian bercerita tentang urusan dunia. Masih ingat tuh kita di dunia, dulu kan kita ketemu di Masjid Al-Fikra, ngaji, ketemu begini-begini, macam-macam. Masih ingat nggak saya? Jadi tempat ngobrol, nostalgia tentang dunia. Itu pasarnya tuh. Kalau kita masuk pasar di dunia itu kan keluar makin jelek tuh. Bau ikan, bau bawang, macam-macam bau itu di situ.
Ya. Ini sebuah percontohan bahwa nikmat Allah di sorga itu besar, luar biasa, bertambah dan bertambah. Bahkan setiap orang yang masuk ke dalam sorga, minimalnya Allah berikan 2 istana. Waliman khafa maqama waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan 2 sorga, maksudnya 2 istana. Ini yang paling sedikit ya. Minimalnya orang masuk ke dalam sorga itu diperoleh 2 istana. Istana satu memang solid milik dia, istana satunya warisan orang kafir yang masuk neraka, yang tidak masuk ke dalam sorga, yang dikekalkan di dalamnya. Itu diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, kata Allah. Yang satu istana itu, itulah istana warisan yang Allah wariskan kepada orang yang beriman. Itu satu orang tuh, minimal tuh ya 2 istana itu. Bagaimana orang yang mengamalkan setiap hari? Kata Nabi SAW, man qala qul huwallahu ahad 10 marrat fil yaum banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membiasakan membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari, maka Allah bangunkan 1 istana di sorga. Itu kalau setiap 1 hari dia bangunkan di sorga, hari-hari kita mengamalkan hadis ini, berapa istana yang antum dapat tuh? Tinggal qul huwallahu ahad itu kan bukan perkara berat ya. Tapi bukan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali. Itu kan surah favorit, enggak perlu dihafal lagi antum. Memang hari-hari itu antum suka ngapal itu kan lebih mudah gitu. Allah tidak mengatakan baca Al-Baqarah 10 kali, enggak ada yang ngamalkan hadis ini nanti. Oh, yang qul huwallah saja enggak malas gitu. Tapi lihat di sini, kalau satu orang dikatakan jannatan, mendapatkan 2 sorga, berarti orang itu bisa mendapatkan puluhan, ratusan sorga, bahkan ribuan. Subhanallah. Dan istana itu hanya terbuat dari emas dan perak. Kemudian kerikilnya dari yakut, milatuha yakut, dan tanahnya turbatuhal misk. Tanahnya aja minyak misik gitu kan. Makanya wajar kalau bau sorga itu sejarak sekian dan sekian. Dalam riwayat, man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Siapa yang membunuh kafir muahid, maka dia tidak akan mencium bau sorga, padahal bau sorga itu tercium sekian dan sekian gitu. Ya karena tanahnya misik gitu kan, tercium bahkan sampai di dunia ya. Seperti perkataan siapa? Anas ibn Nadir dalam perang Uhud. Ketika Nabi SAW terluka parah, bahkan dihabarkan meninggal di perang itu, kemudian mental para sahabat mulai turun sehingga sebagian mereka tunggang langgang. Maka Anas bin Nadir ingin memberikan motivasi jangan sampai mereka keluar dari peperangan. Kata Anas bin Nadir, wallahi demi Allah, inni la ajidu raihatal jannah min kibalil Uhud. Demi Allah, aku sudah mencium bau sorga di balik bukit Uhud ini. Sampai ke dunia tuh harumnya. Jaraknya luar biasa gitu kan. Masyurul muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap laki-laki paling sedikit Allah berikan 2 istri. Paling sedikit ini. Dan perempuan di sorga itu ada 3. Ini khusus laki-laki Bu ya, dengarkan saja Ibu ya. Perempuan di sorga itu ada 3. Pertama, istrinya sendiri, wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam sorga, dan dia adalah ratunya. Tidak bisa ditandingi kecantikannya, kemolekannya, keindahannya, sehingga tidak mungkin cemburu. Dia paling cantik sendiri, mengalahkan seluruh bidadari yang ada di sorga. Kenapa demikian? Karena bidadari itu terlahir tanpa amal. Tapi wanita-wanita ahlud dunia yang masuk ke dalam sorga itu karena berletih dan beramal. Makanya banyak keistimewaannya. Dia ratunya. Lah kemudian yang kedua, bidadari-bidadari yang mengelilingi ratunya ini, dan jumlahnya 70 bidadari. Lah setiap bidadari memiliki 70 dayang.
Berapa jumlahnya itu? Dan semuanya halal, boleh digauli semuanya. Istri antum plus 70 bidadari, tiap satu bidadari memiliki 70 dayang. Ini yang satu istri nih. Gimana yang istrinya 4? Hah? Kalikan saja ya. Dan subhanallah, di sorga itu, kalau seseorang kemudian menggauli istrinya atau bidadarinya, itu dia akan menggauli dia selama 70 tahun, nggak keluar dari kamarnya itu. Satu bidadari. Setelah 70 tahun baru ganti ke bidadari yang lainnya. Tahu-tahu dipanggil-panggil, bang, ini kan giliran saya. Tahu-tahu dia melihat, kok lebih cantik lagi, masya Allah. Ganti lagi ke yang keduanya, 70 tahun lagi nggak keluar kamar. Kemudian dipanggil lagi setelah jumpa, lebih cantik lagi. Subhanallah, antum berpindah-pindah. Nah ini nikmat luar biasa ini. Jangan bayangkan bidadari lah, nanti cemburu istri antumnya. Ya. Tapi yang jelas bahwa begitulah kenikmatan sorga. Jadi semakin kita melihat bidadari setelah 70 tahun itu, Allah tambah lagi kenikmatannya, karena wanita yang akan lebih cantik lagi, lebih cantik lagi. Makanya saya katakan dari awal, nikmatnya sorga itu yazdad, 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 bertambah, bertambah, dan bertambah. Nggak ada kurangnya. Nggak ada kurangnya, ikhwan. Bertambah. Subhanallah. Masyarul muslimin, kalau ibu-ibu tanya, enak kali bapak-bapak itu dikasih bidadari. Lah ibunya kok bidadara gitu. Nggak dapat. Ibu itu hanya dapat suami. Tapi itu sudah cukup. Kenapa? Karena di sorga itu dihilangkan min ghillin ikhwana. Tidak ada perasaan hasad, tidak ada perasaan cemburu, tidak ada semuanya baik hatinya orang sorga itu. Kalau orang punya istri 2, 3 saja rebutan gitu kan, rebutan hari, akhirnya bertengkar. Ya. Cepet bang, ini sudah waktunya, kok masih lama di situ? Ya. Bertengkar akhirnya. Lama-lama satu diceraikan, satu lagi istrinya. Ya. Di sorga nggak ada kayak gitu. Yang kedua, kenikmatan perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Sering saya katakan, kenapa laki-laki diberikan banyak bidadari? Karena di dunia saja laki-laki itu tidak suka kecuali wanita cantik. Ngaku aja. Ya. Laki-laki itu tidak suka pakaian bagus, nggak suka. Kawannya pakaian bagus tuh biarin saja, nggak peduli dia. Kadang ada laki-laki itu pakaian baju 1 minggu gak ganti-ganti. Itu saja yang dipakaikan begitu. Tapi perempuan kan enggak, masuk mall enggak ada niat beli-beli, cuman ingin ngadem saja, di rumahnya enggak ada AC, masuk mall biar dapat AC gitu kan. Tahu-tahu tengok baju ditengokin saja kan. Kadang-kadang kawannya pakai baju pun dihampiri, dipegangi bajunya, jeng dari mana ini beli, nanya gitu kan. Karena kenikmatan perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau saya buat analogi seperti ini laki-laki ini dihadapkan dengan 2 perempuan. Satu perempuan yang jelek, yang hitam, yang kriwel, tapi kayanya luar biasa. Jelek pokoknya, perempuan gendut, hitam, kriwel, wah pokoknya udah nggak menarik sama sekali. Tapi kaya. Yang satunya ini model, wanitanya cantik, tubuhnya molek luar biasa, tapi miskin. Milih mana tuh? Hah? Milih yang cantik kan? Nggak apa-apa miskin. Coba dibalik bagi perempuan, ibu ya. Ibu, ada 2 laki-laki, satu tampan luar biasa, tapi dikejar-kejar debt collector. Miskin, memang tampan tapi miskin. Satunya ini jelek orangnya, hitam, enggak menarik, tapi kaya, menjanjikan kalau menikah dengan saya kasih maharnya perusahaan besar. Kira-kira mau enggak itu? Ngiler ibu ya. Nggak peduli mau jelek mau ganteng, yang penting kaya. Ya. Itulah bedanya. Allah telah berikan tabiat sendiri-sendiri. Kalau perempuan itu suka hiasan, suka pakaian, suka pelesiran, suka juga laki-laki, tetapi